Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, kesempatan, kasih sayang kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka akhir sana kelompok B TKIP Ansarul Mataram tahun pelajaran 2020-2021. Kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah Al-Quran beserta sari tilawah kepada Ananda Farasaniyah Humaidah dan Ananda Aisyah Inara Salsabila M dipersilahkan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa antasidqil ladzi kanu yu'adun. Sadaqallahul azim. Dari segala godaan syaitan yang terkutuk dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan kami meminta kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang lain. Ibunya telah melalui dan melahirkan dan Rasulullah Musa melahirkan Nabi Muhammad selama 30 bulan jadi
SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, saya ulangi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Ibnu Abbas, Ustadz Haji Uthman Rifki SP. Yang kami hormati Ketua PUMG TKIT Anak Soleh Haram, Bunda Isnai MPD. Yang kami hormati Ayahanda tercinta Ustadz Muhammad Masai LC MH. Yang kami hormati dan banggakan ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah pada pagi hari ini, dan kepada anak-anak tercinta semuanya, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya pada pagi hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan akhir sanah TKIT Anak Soleh Mataram yang ke-21 pada tahun pelajaran 2020-2021. Salam dan salam, marilah sama-sama kita aturkan ke hadapan Muhammad Rasulullah SAW selaku uswatun hasanah kita, suri teladan kita yang senantiasa menunjukkan kepada kita semuanya pintu-pintu keselamatan, dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk umatnya yang terselamatkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua YPIT Ibnu Abbas yang alhamdulillah selama ini yayasan senantiasa mendampingi kami, membimbing kami di usia yang dulu baru lahir hingga telah mencapai usia 21 tahun. Sebuah usia yang sudah bisa dianggap dewasa. Bahkan kalau dalam sebuah perjalanan kehidupan manusia itu sudah setengah memasuki akan menjelang setengah umur ya. Semoga di usia yang 21 tahun ini kita menjadi lebih bermanfaat lagi untuk memberikan kemanfaatan kepada umat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada semua pengurus jajaran PUMG TKIT Anak Soleh Mataram yang dikoordinir oleh Bunda Isna ini. Subhanallah, beliau kemarin ikut lembur nih Ustaz, ikut lembur untuk membantu kita mempersiapkan segalanya, termasuk di panggung maupun foto-foto yang sudah disediakan semuanya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pula kepada ayah bunda yang di tengah kesibukan yang ada. Hari ini adalah hari libur. Biasanya hari Ahad itu katanya hari keluarga, tapi hari ini ayah bunda menyempatkan hadir bersama pada pagi hari ini, dan itu adalah sebuah kehormatan yang besar bagi kami. Dan kepada seluruh ananda, sudah siap semuanya untuk tampil ini? Sudah? Wah, hebat. Iya, pasti hebat. Bu Isti nanti mau dengar ya, suaranya yang bagus, senyumnya yang manis gitu ya, supaya ayah bunda juga bisa menyaksikan kalian semuanya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang kita sama-sama bisa ambil ibrahnya dalam hal ini. Sebuah kisah yang mungkin ayah bunda juga pernah mendengarnya. Ada sebuah pesta pernikahan seorang, ya bisa disebut kakek dan nenek, pasangan suami istri yang telah memasuki pesta pernikahan yang setengah abad, yang 40 tahun. Ada di antara kita yang sudah menikah selama 50 tahun, ayah bunda? Kayaknya belum ada ya. Nah, di sebuah pesta ini pasti seorang MC akan tergelitik gitu untuk bertanya apa yang bisa membuat dua suami istri ini gitu bisa bertahan di usia yang 50 tahun itu di pernikahannya. Maka pada saat itulah lalu akhirnya seorang MC bertanya kepada
sang bunda yang sedang ulang tahun, nenek ini. Wahai bunda gitu, apakah bunda, adakah bunda itu melihat kekurangan yang ada pada suami anda? Dia bilang, banyak sekali kekurangannya, saking banyaknya ya seperti bintang di langit, tidak bisa saya hitung tadi. Oke, nah sekarang saya bertanya, pasti juga banyak gitu kebaikan yang bisa ibunda lihat pada ayahanda tercinta, pada suami tercinta. Tapi apa jawabannya? Ternyata enggak. Suami saya hanya punya satu kebaikan saja, seperti matahari di siang hari. Dengan gergetan sang MC bertanya gitu, gitu, cuma satu pun ya, cuma satu. Tapi ketahuilah gitu, justru satu kebaikan itulah yang saat itu saya ingat gitu ya, muncul, itu akan menghapus semua kesalahan seperti bintang-bintang di langit itu. Sebagaimana kita tahu gitu, pada saat matahari muncul walaupun dia hanya satu, ternyata bisa menghapus gitu bintang-bintangnya itu. Nah, seperti sekarang ini ya bunda ya, bintangnya kan sebenarnya masih ada, tapi dia tidak terlihat karena ada matahari yang satu itu. Sehingga saya juga berharap semoga yang hadir semuanya di sini melihat pasangannya, kebaikannya itu walaupun mungkin cuma satu, jadikanlah kebaikannya itu sebagai matahari dalam hidup kita, sehingga lalu akhirnya dengan matahari itu kita bisa menutupi seluruh kekurangan yang dia miliki, dan lalu akhirnya kita bisa hidup dengan bahagia dan bisa membesarkan anak-anak kita sebagaimana doa panjang kita di setiap salat kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap anak-anak kita ini nanti menjadi pemimpin yang bukan sembarangan gitu. Pemimpin yang bukan dia umat yang buruk, tapi lil muttaqina imama. Jadi dia pemimpin orang-orang yang muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, pemimpin orang-orang yang beriman. Dan semoga doa panjang ini dijawab oleh Allah pada hari ini kita bersama. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, pada hari ini izinkan saya menyampaikan laporan perkembangan Ananda yang akan keluar pada tahun pelajaran 2020-2021 ini sebanyak 106 siswa. 106 siswa ini alhamdulillah dalam hal capaian kemampuan dasar umum sesuai dengan kurikulum 13 Dinas Pendidikan dan kurikulum JSIT itu telah tercapai 6 aspek yang ada, dari nilai agama moralnya, bahasanya, aspek kognitifnya, aspek sostem dan seninya telah tercapai 84% berkembang sangat baik dan 16% berkembang sesuai harapan. Dan untuk capaian perkembangan aspek akidah, Al-Quran dan ibadahnya dan amaliyah sehari-harinya tercapai di sana 83% berkembang sangat baik dan 17% berkembang sesuai harapan. Dan untuk persiapan SD, karena 106 anak ini sebentar lagi akan memasuki SD, dalam hal membacanya saya laporkan di sini yang sudah lancar baca buku cerita itu ada 42%, sebanyak 44 anak. Yang sudah lancar buku baca itu ada 52%, sebanyak 55 anak. Dan yang perlu bimbingan itu ada 6%, ada 7 anak yang nanti minta tolong karena ini sudah tinggal 1 bulan lagi Ananda ini akan masuk SD, jadi minta tolong dikawal bersama. Dan untuk mengajinya anak-anak kita alhamdulillah ya, walaupun targetnya itu di usia TK belum baca Al-Quran sampai tuntas gitu ya, bisa membaca Al-Quran, tapi Ananda ini di kita yang sudah bisa membaca Al-Quran ada 3,8%, yaitu ada 4 anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil, salah satunya adalah tadi yang Ananda presentasi di depan. Dan untuk Ananda yang sudah wafa, kita pakai metode wafa dalam Al-Quran ini, yang jilid 2 sampai 4 itu ada 81%, ada 81% atau 81 anak. Dan untuk wafa 1 ini belum
belum ada huruf mati, ada huruf sukun belum. Ada 15,2%, ada 16 anak. Semoga dari perkembangan membaca mengaji yang sudah diraih oleh Ananda selama di TKK Anak Soleh ini sama-sama bisa kita lanjutkan nanti memasuki jenjang SD. Ayah bunda yang dirahmati Allah, atas nama keluarga besar TKK Anak Soleh Mataram, kami mohon maaf apabila selama mendampingi Ananda selama 2 tahun ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada kami semua, dan semoga Allah meridhoi langkah kita ke depan dan membesarkan generasi kita semuanya. Atas segala kekurangan yang ada, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Ketua Yayasan Ibnu Abbas kepada Bapak Haji Uthman Rifki SP. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati, mungkin ada pejabat Dinas Pendidikan Kota Mataram atau yang mewakili, tidak tahu diundang apa enggak. Ibu Kepala TKIT Anak Soleh, Ustazah Isnini Siti Waliyah, Ibu Ketua BOMG, ayahanda wakil dari orang tua wali murid, dan seluruh ayah bunda yang pada kesempatan ini hadir menyaksikan acara akhirus sanah dan penampilan anak-anak kita yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat nggih? Ya, alhamdulillah. Hari-hari ini memang tentu di antara nikmat Allah yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling harus kita syukuri itu adalah nikmat sehat. Di antara banyak informasi yang beredar tentang sesuatu yang sedang melanda kita, yakni pandemi Covid ini, tentu hal-hal yang tidak kita inginkan mudah-mudahan terhindar dari kita. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Bapak Ibu sekalian, pekan-pekan ini memang pekan-pekan akhirus sanah ya. Saya sambutan itu sudah di 4 lembaga, 1, 2, 3, nah sekarang yang keempat. SDIT Anak Soleh 2, SMP IT, Putra dan Putri 2 shift, SDIT 1, terakhir di sini. Memang yang saya pikirkan itu adalah kalau saya sambutan di depan anak-anak TK untuk acaranya TK ini. Kalau Bu Isti mungkin sudah biasa, anak-anak sekalian, atau misalnya Ustazah yang jadi MC tadi gitu, bisa mengkondisikan suasana. Ditambah lagi jatah waktu saya 10 menit. Bagi saya 10 menit kalau untuk anak TK itu terlalu panjang gitu. Sehingga barangkali saya harus ngomong kepada siapa ini? Nah, kepada anak-anak kita, anak-anakku sekalian, atau kepada ayah bunda. Karena di antara kita ya barangkali ini menjadi sebuah kebiasaan baru ya. Saya tidak tahu, walaupun tidak semua. Barangkali di antara kita juga sedang asik dengan gadget kita masing-masing gitu, barangkali gitu ya. Karena kita tidak tidak satu kondisi bahwa kita berada dalam satu acara ini. Ternyata pikiran dan pekerjaan kita barangkali sudah kemana-mana. Nah, inilah kesulitan saya ayah bunda, perlu saya sampaikan di awal supaya nanti ayah bunda tidak kecewa dengan sambutan saya gitu. Ibu Isti, Ibu Ketua BUMG, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus terang, saya perlu menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayah bunda
di tengah kondisi pandemi masih menaruh kepercayaannya untuk mendidik putra-putrinya di tempat kami. Tidak sedikit ya, beberapa lembaga, terutama di lembaga pendidikan anak usia dini, itu harus menghadapi kondisi yang cukup memprihatinkan, bahkan tidak ada murid ya. Ini luar biasa. Walaupun kami terjadi penurunan, itu adalah sesuatu yang barangkali lumrah, karena ada rasa khawatir terkait dengan pola interaksi kita agar anak-anak kita tidak tertular dengan COVID. Bapak Ibu sekalian, rasa terima kasih ini ingin saya sampaikan bahwa barangkali yang selama ini saya secara pribadi sebagai ketua yayasan dengan ayah bunda jarang ketemu. Saya barangkali diundang ketika hanya pada acara-acara tertentu, mungkin acara Ramadan, mungkin acara kegiatan milad atau lomba, mungkin acara apa, dan yang terakhir adalah ketika kita akhir sana seperti ini. Karenanya satu hal yang terkait dengan penyamaan visi, inilah yang barangkali menjadi kesempatan terbesar saya untuk menyampaikan kepada ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian, di beberapa kesempatan pelepasan dari siswa-siswi SD maupun SMP kemarin, saya juga menyampaikan ini. Tidak ada salahnya saya ulang. Bahkan pesan ini tidak jarang atau barangkali sudah sering kita dengar ketika Rasulullah SAW berpesan kepada kita terkait dengan aset masa depan kita. Mungkin sebagian orang kalau ditanya tentang aset, ya sesuatu yang bersifatnya materi. Oh, asetnya di mana-mana katanya. Oh, berarti rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, atau investasinya berupa saham atau dan lain-lain, itu di mana-mana. Tetapi ketahuilah bahwa setiap ada momen-momen kematian atau momen-momen perpisahan dengan keluarga tercinta, para guru-guru kita selalu menyampaikan tiga hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau keliru nanti tolong dikoreksi Ustaz. Okay. Jadi kalau sudah anak Adam ini meninggal, wafat, putus amalnya kecuali tiga hal. Saya tidak hafal urutannya. Yang pertama adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat. Insya Allah saya yakin ayah bunda yang sudah bergabung dengan kami ini adalah orang-orang terdidik sehingga mengerti tentang urgensi ilmu, makanya menitipkan putra-putrinya di lembaga kami. Yang kedua, shadaqatun jariyah. Dan yang ketiga adalah wa waladun sholih yad'u lahu. Kalau soal ilmu, insya Allah itu menjadi kompetensi kita secara pribadi. Tapi dua hal yang terakhir ini, itulah yang kita saksikan sekarang Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah Bapak Ibu kepada lembaga kami bukan semata-mata bertransaksi dengan kami. Itu adalah Bapak Ibu sekalian transaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu seberapa besar pahala yang Allah akan janjikan kepada kita. Dan yang kedua, kita ingin memastikan bahwa dengan memasukkan putra-putrinya ke lembaga kami, ingin menjadikan anak-anak kita adalah waladun sholih yad'u lahu. Anak soleh yang tetap mendoakan kita. Inilah yang barangkali dua aset masa depan kita yang perlu kita pastikan ternyata bisa hadir dalam momen-momen kebersamaan kita. Kepercayaan dari ayah bunda, proses edukasi yang dilakukan oleh para ibu guru, kemudian dukungan, supporting system yang kami berikan dari yayasan. Mudah-mudahan ini semua menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada ayah bunda dan tidak luput kepada ibu guru yang kreativitasnya dituntut lebih ya ketika melakukan pembelajaran pada masa pandemi. Semoga itu merupakan al-ilmu yuntafa'u bihi dan shadaqatun jariyah yang pahalanya terus akan mengalir, tidak akan pernah putus, tidak akan pernah mengenal waktu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf saya kepada ayah bunda. Mohon maaf juga kepada Bu Isti tidak bisa mengikuti acara ini sampai akhir dengan segala hormat karena ada beberapa kegiatan yang lain. Ahad ternyata tidak menjadikan kita hari libur, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, sambutan dari Ketua PLM GPIT Nasional Mataram kepada Bunda Isnaini Lianita Hamdun Pagari. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilupakan untuk bekalku nanti. Setiap hariku di dunia agar tumbuhlah bakatku, aku ingat selalu nasihat guruku. Terima kasihku ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajhur wahfad wa'adim fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua YPP Ibnu Abbas, meskipun beliau secara fisik sudah tidak hadir di sini, insya Allah energi beliau masih sangat terasa bersama kita. Yang terhormat Ibu Kepala PKIT Anak Soleh Mataram, yang kami hormati Ibu Guru, karyawan PKIT Anak Soleh Mataram, dan tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan ayah dan bunda keluarga besar PKIT Anak Soleh Mataram, khususnya kelompok B yang hari ini sangat berbangga dan berbahagia sekaligus terharu karena ini adalah momentum terakhir akhir sana putra putri kita di PKIT Anak Soleh Mataram. Alhamdulillah dan terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh pembawa acara Ibu Guru yang luar biasa. Berbeda sekali pancaran auranya ketika berada di depan Ananda kami ketika belajar atau sekolah dengan ketika sudah berada jadi pembawa acara, auranya berbeda pancarannya. Kesempatan yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Terus terang rasanya saya dijauhi. 2 tahun lalu saya yang bukan siapa-siapa, jangankan ketua, pengurus saja tidak termasuk di PLMG 2 tahun lalu. Kala itu acara perpisahan diselenggarakan dengan sangat meriah di lokasi yang berbeda waktu itu di Awas di Kesiarsi. Waktu itu putri saya di kelas B4 yang notabene hanya 1 tahun di PKIT. Namun pihak sekolah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mewakili para orang tua menyampaikan kesan-pesan. Sungguh di luar dugaan, 2 tahun berikutnya saya berdiri lagi di sini dengan suasana yang saya pikir awalnya sama, karena tajuknya sama, akhirnya sama kelompok B. Akan tetapi ternyata berbeda. Mulai masuk lokasi acara, berbincang sedikit dengan ibu kepala, dengan ketua yayasan, ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan menuju lewat sela-sela jadi saya.
ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini saya sangat merasakannya. Mungkin akan lebih melo daripada 2 tahun lalu, meskipun posisi saya sama memberikan pesan dan pesan, karena anak saya tahun ini, periodenya 2 tahun bersekolah di TKI Darul Solo Mataram, sehingga waktu bersama dengan ibu-ibu guru jauh lebih lama, meskipun kondisi juga sangat membatasi. Alhamdulillah dipercaya menjadi ketua POMG periode 2020-2021. Ini bagi saya bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah tanggung jawab dan kesempatan yang luar biasa. Tidak semua memiliki kesempatan ini. Oleh karena itu, perkenankan saya dan momentum terakhir saya membersamai TKIP Anak Soleh Mataram dalam konteks sebagai wali murid Ananda Awadi Adinaya, mewakili pengurus POMG periode 2020-2021, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, karena selama berproses, selama berjalan bersama dengan pihak sekolah, pasti ada saja kerikil-kerikil tajam yang alhamdulillah tidak sampai menusuk bahkan menimbulkan rasa sakit. Tapi justru kerikil itu yang kemudian membuat kami berpegangan tangan untuk bersama-sama menghindari kerikil-kerikil yang tajam dan bisa menyakiti itu. Sehingga meskipun tetap kerikil yang kami lalui, kami sama-sama tidak merasakan sakit. Oleh karena itu, dalam sambutan atau kesan pesan saya kali ini, tajuk utamanya sinergitas tak berbatas, menguatkan ikatan seutas. Alhamdulillah, POMG periode 2020-2021 sangat bersinergi dengan pihak sekolah, baik itu secara langsung dengan ibu-ibu guru maupun ini yang luar biasa, sosok beliau Ibu Kepala, Ibu Istri selalu turun guru. Meskipun koordinasi sudah melakukan dengan ibu guru, selalu melakukan cross check, sudah benar-benar siap atau tidak, atau belum. Ini yang membuat kami selalu merasa diperhatikan. Artinya, perhatian dari pihak sekolah tidak hanya pada ananda kami secara langsung, tapi melalui juga orang tua. Sehingga sekecil apapun kontribusi kami sebagai POMG, pengurus POMG, merasa diapresiasi, merasa dihargai oleh pihak sekolah. Pandemi fase yang sangat berat, bukan hanya bagi ibu-ibu guru, ibu kepala, ibu pihak sekolah, tapi bagi kami. Sungguh perjuangan yang luar biasa pihak TKIP Anak Soleh Mataram ketika berada di titik di mana begitu banyak tuntutan, begitu banyak permintaan, bahkan sekadar curhat dari kita orang tua. Betapa kesulitan mengawal Ananda belajar di rumah. Tapi luar biasanya tidak goyah TKIP Anak Soleh Mataram. Dalam arti bukan berarti tidak memperhatikan aspirasi atau curhatnya kita orang tua, tetapi pertimbangan dalam segala sisi segala ini itu sangat diperhatikan. Baik itu mengenai izin dari pihak dinas maupun risiko-risiko yang menurut pihak sekolah justru akan semakin besar akibatnya ketika memaksakan untuk segera tatap muka. Dan alhamdulillah akhirnya para orang tua berkenan atau menerima kita. Semua kembalikan ke kita bahwa keputusan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk kita secara umum atau secara keseluruhan, keamanan dan kesehatan anak-anak kita yang pertama. Satu hal lagi, benar-benar kreativitas ibu-ibu guru dipicu, didalami dan diuji dengan kemasan pembelajaran baru. Meskipun akhirnya beberapa waktu terakhir ini sudah mulai agak intens, ditambah lagi frekuensi tatap mukanya bersekolah, tetapi tetap saja bagi kita sebagai orang tua kurang dari bunda-bunda betul
rasanya kok ya berbeda begitu. Mohon maaf, jangankan bunda-bunda atau ayah yang punya latar belakang pendidikan atau sebagai guru, kami saja yang membekali guru itu pun merasa kewalahan. Kok rasanya lebih mudah mengajari anak orang lain daripada anak sendiri begitu. Mau tidak akan benar, mau tidak mau itu diambil. Dan luar biasanya ayah bunda ketika keputusan tetap diambil sabina wa ata'na pada arahan dinas pendidikan, ternyata Ananda kita dengan segala keterbatasan dan kekurangannya serta kelemahannya berhasil melalui fase yang sangat sulit. Terbukti hari ini semuanya sehat. B1 mana B1? B1? Iya. B2 mana B2? Oh ini B2. Kalau benar sebutnya hai, jawabnya apa nak? Halo ya. B2, hai. Halo. Oke. B3, halo. Halo. Hai. Yang siap tampil B3. B4, hai. Halo. Iya, sudah manis-manis di sana. Tapi tetap saja saya panggil B1, halo. Hai. Alhamdulillah. Ini menjadi bukti bahwa ternyata keputusan PKIT Anak Soleh Mataram tepat. Menunda, bukan menggagalkan atau tidak mengindahkan permintaan kita dari orang tua, tetapi menunda sejenak untuk benar-benar memastikan bahwa kondisi berangsur membaik, mudah-mudahan tetap sehat. Dan hari ini luar biasa perjuangannya, karena tahun lalu akhir sanahnya secara virtual. Setahun yang lalu saya juga hadir dalamnya sebagai pengurus yang itu sebagai wakil ketua. Suasananya sangat mengharukan karena hanya berhadapan dengan kamera, tidak dengan anak-anak yang ceria seperti kita lihat hari ini. Jadi ini patut kita syukuri oleh Bunda. Tepuk tangan untuk PKIT Anak Soleh Mataram, tepuk tangan untuk anak-anak kelompok B yang alhamdulillah sudah sah lulus dari PKIT Anak Soleh Mataram. Karena hari ini benar-benar mempersembahkan tahlilan atau terakhirnya di PKIT Anak Soleh Mataram untuk memberikan pesan terakhir yang mendalam. Terakhir dari saya selaku Ketua POMG periode 2020-2021, kesan yang sangat mendalam dari saya secara pribadi untuk membuktikan betapa PKIT Anak Soleh Mataram dari dulu hingga kini mendapatkan predikat sekolah dinasti dari generasi ke generasi. Mungkin di Astana Masjid bukan hanya satu atau dua putra-putrinya ada di PKIT Anak Soleh Mataram. Kakak-kakaknya yang mungkin sudah SD, SMA, bahkan sudah jadi kuliah begitu, sekolahnya di PKIT Anak Soleh Mataram. Sekarang saya merasakan itu. Alhamdulillah, bukti bahwa betapa PKIT Anak Soleh Mataram mendapatkan tempat atau posisi istimewa di hati saya dan bunda-bunda pengurus POMG. Saya pun setelah anak pertama, sekarang yang kedua, insya Allah yang ketiga nanti, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, PKIT Anak Soleh Mataram tetap berada di posisi tertinggi. Insya Allah akan tetap menyekolahkan anak saya di PKIT Anak Soleh Mataram. Insya Allah bunda-bunda dan ayah anda yang ada di sini sepakat akan hal ini. Ayah, bunda, dan ibu guru serta ibu kepala yang saya hormati, rasa kebersamaan adalah perjuangan. Bekerja bersama adalah kemajuan, dan tetap bersama adalah keberhasilan. Mudah-mudahan pengurus POMG dari 2021-2022 ini berhasil menaikkan peringkat prestis
TKJ Anak Soleh Mataram dengan kinerja yang sinerginya lebih luar biasa dibandingkan kami yang periode sekarang. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan perusahaan memang sangat sulit untuk diungkapkan atau diekspresikan dengan kebahagiaan. Tapi alhamdulillah saya belajar banyak dari Bu Rizky bahwa seorang wanita itu harus kuat pun ketika berada dalam kondisi sedih, haru, kalau bisa tetap mengekspresikannya dengan kebenaran. Ini semua untuk kebaikan yang lebih baik. Semangat anak-anak kelompok B ya. Bintang 2, bintang, tapi semangat. Semangat luar biasa anak-anak soleh dan soleh. Terima kasih, selamat pagi dan siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Masehi LCMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa, marilah kita sama-sama mengucapkan istighfar 3 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا حي قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ويا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن وسنة فقهاء في الدين، مبارك حياة في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.